Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antoni Sigit Priharesanto, NIM 2104001070020 dari kelas IT 105 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan makalah ICT Literasi dengan judul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK terhadap aktivitas pendidikan sekolah dasar. Menurut para ahli mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Kass and Rosenwig menyatakan teknologi is the art of the utilizing scientific knowledge. Iskandar Ali Syahbana, teknologi merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Jacques Ellul, teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. TIK pada hakikatnya adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah dalam menghasilkan suatu informasi yang cepat, lengkap, akurat, transparan, dan mutakhir. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Tujuan mempelajari TIK yang pertama menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi itu sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Tiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kemampuan belajar basis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Implementasi dalam dunia pendidikan, peran TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, artinya dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah. ICT sebagai alat bantu pembelajaran, artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT. ICT sebagai fasilitas pendidikan, artinya ICT sebagai sarana yang melengkapi tugas sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik. Keempat, ICT sebagai dasar atau standar kompetensi, artinya ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini bersifat standar kompetensi. Peranan pemerintah dalam pengembangan TIK dalam dunia pendidikan. Pertama, di bidang kejuruan, TIK menjadi salah satu jurusan di SMK. Pengembangan TIK secara teknis baik hardware dan software masuk dalam kurikulum pendidikan. Kedua, Pustekom sebagai salah satu ujung tombak dalam pengembangan TV pendidikan interaktif atau e-learning. Tiga, Jarniknas atau Jejaring Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengintegrasikan kedua program di atas agar terbentuk sebuah jaringan yang menghubungkan semua sekolah di Indonesia. Pengaruh buruk lewat internet. Studi yang menunjukkan bahwa 1 dari 12 anak di Kanada sering menerima pesan yang berisi muatan seks, tawaran seks saat tengah berselancar di internet. Pengaruh terlalu sering bermain komputer. Nantinya akan kecanduan bermain komputer di tengah raya memicu untuk menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukan aktivitas sosial.
Masalah penggunaan internet di dunia pendidikan. Faktor pertama, produk teknologi yang sampai ke tangan masyarakat di dunia umumnya menggunakan komunikasi berbahasa Inggris. Faktor kedua, keterbatasan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet dalam negeri. Faktor ketiga adalah kendala mahalnya untuk menggunakan internet di dalam negeri. Yang terakhir, permasalahan dari tenaga pendidik itu sendiri yang masih belum siap menggunakan teknologi internet dalam proses pengajarannya akibat kurangnya kemampuan dalam bidang ini. Daftar pustaka dari Munir 2008, kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diterbitkan oleh penerbit Alpha Beta di Bandung. Kemudian 2005 Hari Ningsih dengan judul Teknologi Informasi, diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Yang ketiga dari Munir lagi tahun 2009, Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diterbitkan oleh Alpha Beta di Bandung. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.